Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa like, bagikan video ini, meninggalkan kolom komentar dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan pembahasan sejarah Simalungun lainnya. Revolusi sosial di Kerajaan Panei, Sumatera Timur, Simalungun. Ini adalah kronologi sejarah terjadinya revolusi sosial di Kerajaan Panei yang sudah ditulis oleh Bapanggi Masrul Purba Dasuha SPD dan Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha. Tulisan ini juga sudah tertulis dalam sejarah Simalungun yang baku dalam buku, Sejarah Etnis Simalungun, yang disusun oleh Dr. Budi Agustono dan Dr. Suprayitno, dosen Prodi Ilmu Sejarah USU, bersama Prof. Hisarma Saragih dari USI Pendeta Juandaha Raya Purba Dasuha dan kawan-kawan. Penerbit, IPB Press, tahun 2024 dan tertulis juga dalam skripsi saya, Revolusi Sosial dan Dampaknya di Simalungun tahun 1946, skripsi Strata 1 Universitas Padjadjaran, Jatinangor, tahun 2015. Pada Minggu pagi tanggal 3 Maret tahun 1946, Tuan Mailan Purba Dasuha anak tertua Tuan Marjandi datang ke Pamatang Panei untuk menyampaikan informasi kepada keluarga Raja Panei bahwa sudah terjadi gerakan revolusi sosial terhadap raja-raja dan sultan-sultan di Sumatera Timur. Karena itu ia menyarankan supaya Tuan Bosar Sumalam Purba Dasuha dan seluruh keluarganya pergi menyelamatkan diri ke rumah pesanggerahan milik Kerajaan Panei di Jalan Sekolah, sekarang Jalan Sudirman, Pematang Siantar. Pada hari yang sama, Tuan Naga Panei Jamonang Purba Sidadolok usai memperoleh informasi dari Richard Nainggolan juga datang ke Pamatang Panei dan melaporkan bahwa A.E. Saragih Ras beserta Laskar Barisan Harimau Liar akan datang menculik dan menjarah ke Istana Raja Panei. Ia juga meminta agar Raja Panei beserta keluarga segera menyelamatkan diri ke Pematang Siantar. Ironisnya, meskipun Tuan Bosar Sumalam sudah mengetahui kabar buruk tersebut, namun ia tidak berusaha pergi untuk menyelamatkan diri. Pihak istana hanya melakukan tindakan antisipatif dengan menempatkan pengawal yang terdiri dari Laksar Pesindo dengan pengawalan Raja Muda Panei Tuan Margabulan Purba dan anak-anaknya yang sudah dewasa. Selain itu rakyat juga dihimpun untuk berkumpul di sekitar istana menjaga keselamatan raja dan keluarganya. Tuan Aliamta Purba yang masih berumur 5 tahun pada waktu itu sedang sakit dikelilingi oleh keluarga besar kerajaan. Tengah malam tiba-tiba listrik padam, ternyata pasukan BHL sudah mengepung istana. Pasukan pengawal tidak berdaya menghadapi mereka, sebagian dari mereka ada yang tewas dan selebihnya diikat. Pasukan BHL berjumlah sekitar 50 orang lalu memasuki istana. Mereka tidak berbicara dan memakai penutup wajah. Mereka masuk membawa karung ke dalam kamar perbendaharaan raja, mengambil seluruh emas dalam peti, uang perak gulden, dan uang kertas Jepang. Senjata revolver milik Raja Muda juga turut dirampas. Seluruh barang-barang berharga dan perhiasan dalam istana mereka jarah dan sikat habis. Raja Panei Tuan Bosar Sumalam Purba beserta kedua orang anaknya Tuan Margabulan Purba, Raja Muda, dan Tuan Jauti Purba serta seluruh perempuan dewasa diikat. Demikian juga 28 orang rakyat yang tidak rela meninggalkan rajanya turut mereka ikat dan dinaikkan ke dalam 2 unit truk. Sebelum berangkat pasukan BHL terlebih dahulu membakar istana Raja Panei, rumah panggung berarsitektur semi Melayu atas pimpinan seorang Marga Sinaga. Setelah itu mereka membawa semua orang yang ada di dalam truk itu ke daerah Sibuntuon dekat Tigaras Kecamatan Dolok Pardamaian. Sepanjang perjalanan Raja Panei disiksa dan akhirnya seluruh rombongan dibunuh dengan sadis di Nagori dekat Tiga Sibuntuon. Anak Raja Panei yang lain yaitu Tuan Margaidup Purba, Tuan Iden Purba, Tuan Abraham Purba, dan adik-adiknya berhasil melarikan diri dari istana pergi ke Nagahuta dengan melewati kebun teh menuju markas tentara Jepang yang pada Minggu siang sempat berkunjung ke istana. Dari sana mereka berangkat ke Pagar Jawa lalu dijemput oleh pasukan TRI dan diamankan di Pematang Siantar, rumah Tuan Maja Purba Bupati Simalungun. Tuan Kamen menceritakan pada malam itu ia bersama dengan Inam Bona Puang Bona Borudamanik, istri Raja Panei yang berasal dari Kerajaan Siantar, sedang berada di ladang Raja Panei di Nagahuta. Sementara abangnya Tuan Nalim sedang bersekolah di Pematang Siantar. Pada masa itu rumah pesanggerahan Raja Panei di Jalan Sekolah sudah dikuasai BHL dan dijadikan markas mereka. Tuan Baja Purba Girsang yang menjabat sebagai Tuan Dolok Batu Nanggar kepada Tuan Bandar Alam Purba Tambak menceritakan, setelah kejadian itu esok harinya tanggal 4 Maret tahun 1946 pada pukul 6 pagi terdengar bunyi klakson mobil Raja Panei di depan rumahnya di Sinaksak. Ia pada waktu itu sedang mandi di pancuran yang tidak jauh dari rumahnya.
Ia segera bergegas mendatangi kendaraan tersebut. Ia berpikir yang datang menemuinya adalah majikannya Raja Panei. Ternyata orang tersebut membawa berita bahwa Raja Panei bersama dengan keluarganya sudah diculik oleh gerombolan orang yang tidak dikenal. Mendengar kejadian ini Tuan Baja Purba segera menaiki kendaraan dan berangkat menuju Pamatang Panei. Setibanya di sana terlihat istri Raja Panei sedang menangis dan di bagian kamar depan istana terdapat banyak lumuran darah. Kemudian Tuan Baja Purba pergi ke kantor raja, dan para kepala-kepala kampung di sekitarnya pun datang menemuinya. Ia lalu memerintahkan mereka agar pergi bersama dengan penduduk untuk mencari Raja Panei di sekitar daerah Panei dan berusaha menyelamatkannya. Di tengah pencarian itu, ia menerima telepon dari Tuan Majapurba yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Simalungun yang berkedudukan di Pematang Siantar. Pada waktu itulah Tuan Bajapurba mengetahui terjadinya revolusi sosial dan segera berangkat ke Pematang Siantar untuk menghadap sang bupati. Pada tanggal 5 Maret tahun 1946, Tuan Majapurba lalu mengamankan Tuan Bajapurba di pesanggerahan Raja-Raja Simalungun di Jalan Pamatang. Di tempat ini ia bertemu dengan Tuan Mogang Purba Papak, Raja Pamatang Purba, dan Tuan Padiraja Purba Girsang, Raja Silimahuta, sedangkan Tuan Kaliamsyah Sinaga berada di rumah Raja Siantar Tuan Sawadin Damanik. Sehari sebelumnya pada tanggal 4 Maret tahun 1946 sesudah berita penculikan Raja Panei terdengar oleh TRI, dari Pematang Siantar mereka pun mengejar pasukan BHL ke arah Saribu Dolok dan Tiga Ras sekaligus mencari tahu keberadaan Raja Panei dan keluarganya. Ketika memasuki daerah Sibuntuan pasukan TRI harus melalui beberapa penjagaan yang ketat dan setelah memperhatikan kekuatan pihak lawan yang akan dihadapi lebih besar, mereka pun kembali ke Pematang Siantar untuk menambah kekuatan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan sebuah kendaraan dan segera menghadangnya, mereka menduga Raja Panei berada di dalamnya. Setelah dilakukan pemeriksaan di dalam kendaraan tersebut mereka mendengar seruan dari Tuan Mogang Purba, Raja Pamatang Purba, yang mengatakan bahwa ia dan kawan-kawannya sedang dalam penculikan dan juga hendak dibawa ke daerah Sibuntuon. Berkat bantuan pasukan TRI Tuan Mogang Purba, Tuan Dali Damanik, sekretarisnya, Satur Purba Girsang, seorang pegawai, dan Heno Purba, ketua cabang Pesindo, terbebas dari rencana pembunuhan. Esok harinya tanggal 5 Maret tahun 1946, dengan kekuatan yang memadai pihak TRI berangkat kembali menuju daerah Sibuntuon dan di suatu tempat terpisah mereka menemukan mayat Tuan Bosar Sumalam Purba, Raja Panei, beserta dua orang anaknya Tuan Margabulan Purba dan Tuan Jauti Purba. Menurut kabar, Raja Panei yang terkenal memiliki kesaktian dan ilmu kebal mayatnya digantung dalam kondisi kepala terpenggal, duburnya dihunjam dengan tombak sampai ke leher dengan lidah dicabut paksa. Demikian juga dua orang anaknya Tuan Margabulan Purba dan Tuan Jauti Purba juga dibunuh dengan cara dipenggal. Di tempat yang sama mereka juga menemukan mayat Tuan Oberlin Jademan Saragi Garingging, Tuan Dolok Saribu menantu Raja Panei dan ayah Prof Boas Saragi, dan Tuan Naga Panei Tuan Jamonang Purba Sidadolok yang sebelumnya memberi kabar akan kedatangan BHL juga tewas terbunuh. Demikian juga Tuan Jahot Purba, Tuan Suhi. Selain itu ditemukan juga mayat seorang pegawai bernama Jamian Sinaga dan Jaugun yang bekerja sebagai supir, kemudian 5 orang bermarga Hutabalian yang sempat mengadakan perlawanan juga tewas terbunuh, mereka semua mati dalam kondisi mengenaskan. Sedangkan anak-anak gadis yang turut dibawa dengan kondisi tangan terikat, berhasil diselamatkan oleh TRI. Seluruh jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pematang Siantar, setelah divisum mayat mereka dibawa ke Pamatang Panei untuk dimakamkan. Raja Panei dan kedua orang anaknya dikebumikan di dekat istananya yang sudah rata dengan tanah. Pembantaian terhadap keluarga Raja Panei terus berlanjut sampai bulan April tahun 1947. Tuan Margaidup Purba putra Raja Panei yang sudah aktif di perjuangan juga tewas, demikian juga saudara Raja Panei yaitu Tuan Aja, ayah almarhum Letkol Tuan Mailan Damti Purba. Tuan Railam Purba, dan Tuan Sudialam Purba juga tewas terbunuh oleh BHL. Kemudian disusul Tuan Kortas, Tuan Marjandi, dan Tuan Mintari Purba, kerani kerajaan Panei. Nyaris seluruh keluarga bangsawan Panei punah bila tidak diselamatkan dengan sangat rahasia di Belawan. Sekian kronologi sejarah revolusi sosial di Kerajaan Panei. Semoga kejadian serupa tidak pernah terjadi lagi di Simalungun dan pemerintah Republik Indonesia agar sudi kiranya mengembalikan nama baik dari semua korban revolusi sosial di Simalungun tahun 1946. Tenanglah di surga, Opung Raja Panei. Tuhanta Bosar Sumalam Purba Dasuha.